Hari ini topiknya adalah how to evolve in security industry ya. Untuk presentasi ini saya dibantu oleh putri saya Felisa ya yang membantu membuat slide ini dengan cantik sekali ya. Terima kasih untuk Felisa. Kemudian karena waktunya tight saya akan langsung mulai ya. Nah, sebelumnya supaya sistematis, jadi ini seperti biasa, jadi agendanya saya akan bagi menjadi 5 bagian. Ya, latar belakang, terus dampak dari permasalahan, bagaimana kita merespon, bagaimana berevolusi di industri keamanan ini, kemudian kesimpulan. Oke, nah sebelumnya saya akan cara mengenai pengalaman ini ya. Jadi yang akan dibahas ini lebih banyak ke arah pengalaman yang apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya teori. Untuk itu kepada teman-teman saya harus memberitahukan, mohon maaf ya. Mungkin di dalam presentasi itu ini yang kali ini saya akan ada logo atau brand dari perusahaan kami ya, karena memang itu yang kami research gitu ya. Kemudian dari beberapa foto mungkin ada foto dari kantor kami juga. Karena mungkin dalam pertemuan ini lebih baik membicarakan pengalaman ya daripada hanya teori gitu ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Industri sistem keamanan ini sekarang sedang mengalami yang saya sebut double disruption ya, disrupsi double. Yang pertama adalah disrupsi digital. Ini kita sudah tahu dan ini sudah terjadi sejak 1 dekade terakhir. Sudah 10 tahun. Dan dalam beberapa presentasi sebelumnya saya juga sudah membawakan beberapa topik ya mengenai tren, kemudian juga digital transformation dan sebagainya. Tetapi sekarang itu ada lagi disruption yang kedua yang di luar dugaan kita, yaitu COVID-19 pandemik ya. Nah, di COVID-19 pandemik ini terjadi sejak tahun 2019 ya. Ini disrupsi ini itu sebagai katalis dari disrupsi yang pertama. Jadi mempercepat semua perubahan. Ya, jadi sifat yang disrupsi yang kedua ini semuanya mempercepat ya. Nah, lalu apa dampak dari permasalahan ini terhadap bisnis kita? Ini yang paling penting kita lihat. Ada 2 dampak ya. Yang negatifnya adalah ada kemungkinan penjualan kita turun cukup tajam. Yang kedua, profit juga turun. Memang tidak semua turun, tapi secara umum ya, secara umum mungkin ada juga yang meningkat, tapi kita bicara secara umum. Nah, selain itu tentu ada positifnya, ada new needs, new way, new market gitu ya. Tetapi kita lihat sedikit, kenapa penjualan turun? Penjualan turun itu sebenarnya bukan karena daya beli menurun gitu ya. Kalau kita menyalahkan keadaan wah daya beli menurun, sebetulnya tidak. Yang terjadi adalah shifting, itu pergeseran dari purchasing habit, mungkin dari biasanya beli offline menjadi online. Jadi kalau nanti di Mangga 2 atau di Glodok kita jualan itu menurun, misalnya penjualan TV, bukan berarti masyarakat tidak membeli TV gitu atau tidak membeli CCTV, tetapi dia membeli dengan cara lain, mungkin secara online begitu ya. Nah, bedanya shifting dengan masalah daya beli, kalau shifting itu walaupun nanti sudah kembali gitu tidak ada pandemi, dia tidak akan kembali penjualan meningkat karena memang dia itu sudah berubah gitu, berubah sifat ya. Nah, kalau profit memang ini sudah terasa dari sebelum pandemi karena ada produk commoditizing. Hampir semua produk itu sekarang mengalami proses lelang di e-commerce. Yang disebut market adalah satu market untuk barang biasanya misalnya itu komoditi, itu kan ada bid and offer. Ya. Jadi di situ kalau di sekarang semua barang udah di offer di internet begitu banyak ya. Jadi harga akan terpengaruh. Nah, ini hanya sebagai review aja slide ini. Saya tidak akan bahas, tetapi hanya review bahwa 6 pilar teknologi yang merubah dunia, terutama di bisnis, semua bisnis ya, termasuk bisnis kita, itu ya ini 6, broadband network, super apps, cloud computing, big data, internet of things, dan AI. Ya, itu reviewnya aja. Nah, bagaimana kita merespon? Ya, nah, karena judul dari pembahasan ngopi kita ini adalah
evolusi, maka saya akan menjelaskan sedikit. Dalam jangka pendek, kita ini beradaptasi. Dalam jangka panjang, kita berevolusi. Nah, maksud adaptasi adalah begitu kita ada disrupsi, gangguan gitu ya. Kita untuk survive, kita mengadakan adaptasi. Nah, disrupsi, adaptasi lagi dan lagi, akhirnya berubah secara pelan-pelan menjadi evolusi. Kita menjadi berubah. Nah, ada dua cara kita merespon. Ya. Satu, merespon yang menghasilkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek itu misalnya kita kasih contoh ya, misalnya airline company. Ada pernah kita baca ada airline company yang merubah pesawat Airbus 380 misalnya, saya dengar sih, saya mungkin betul atau tidak di Singapura Airlines menjadikan pesawat itu jadi restoran misalnya ya. Nah itu menurut saya ini adalah solusi atau respon jangka pendek. Tetapi kalau ada airline company itu merubah dia pesawat penumpang menjadi pesawat kargo, misalnya kursi-kursi itu diisi untuk kargo. Nah ini menunjang bisnis masa depan dia, jadi dia ke arah jangka panjang. Kalau dilihat dari gambar slide ini, misalnya jangka pendek nih sepak bola. Dalam 45 menit kita tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau jangka panjang, misalnya kita married to somebody. Ini adalah jangka panjang, komitmen jangka panjang, ya. Nah, ada dua macam respon seperti itu. Lalu bagaimana kita berevolusi di industri sistem keamanan? Ini saya akan memperkenalkan yang disebut business triangle. Jadi business triangle ini adalah berlaku untuk semua bisnis. Ya, yang membedakan industri adalah hanya produk dan visi dan misinya. Begitu produk dan visi misi berubah, berarti perusahaannya berubah. Nah, karena kita akan bicara di industri sistem keamanan, maka kita ini tentu berhubungan dengan itu. Kita akan bahas satu demi satu ya, berdasarkan segitiga bisnis ini. Jadi ada 3 frame, tim, leadership, dan visi dan misi. Kemudian ada 5 komponen, ada produk, legal, sistem, communication, dan cash flow. Nah, kalau kita lihat yang tahap pertama yaitu bagian produk ya. Produk. Di produk ini kita lihat kita akan menyesuaikan dengan unit ya. Misalnya seperti ini. Yang nanti akan dibahas oleh Pak Mairo itu thermal kamera. Kemudian ini adalah metal detektor yang ada pengukur suhunya. Ini touchless button yang akan dibahas oleh Pak Adrian ya. Kemudian ini adalah face recognition atau mask recognition. Ini pengukur suhu yang bisa dihubungkan dengan akses kontrol dan lain-lain. Produk-produk seperti ini yang paling cepat direspon, terutama oleh teman-teman di Aiskindo ya. Sangat cepat sekali merespon dan ini hal yang baik. Tetapi ini belum cukup. Itu aja. Jadi itu baik, tapi hanya merubah produk itu belum cukup. Nah, kalau kita lihat dari respon tadi ya, ini kalau kita menyediakan new needs ya, kebutuhan baru seperti pandemic solution seperti ini memang menunjang jangka panjang. Tapi ada juga kita misalnya merespon dengan jangka pendek. Pada waktu ada pandemi kita langsung jualan masker, sanitizer, ya, kemudian APD, swab test, bahkan ada yang jualan vitamin gitu ya. Nah ini memang itu satu solusi ya, itu sedikit jangka pendek, termasuk yang jangka pendek. Ya itu contoh saja. Apa masih terdengar? Oke, ya. Saya lanjut ya. Nah kemudian yang komponen kedua dari segitiga ini adalah bagian legal. Di bagian legal ini saya tidak akan membahas banyak. Jadi legal ini adalah menyangkut dari produk tadi. Kalau produk berubah mungkin sertifikat merek, sertifikat produk. Kalau jasa mungkin ada perjanjian kerjasama. Ini disesuaikan ya. Nah, kemudian yang di segitiga ini, yaitu yang komponen ketiga adalah sistem. Nah, sistem ini yang akan sedikit dibahas.
uh, di dalam sistem ini tadi selain produk ya yang tadi saya bilang sebenarnya belum cukup di sistem ini kebanyakan di sini kita untuk merespon kalau jangka panjang bisa terjadi perubahan bisnis model atau model bisnis. Ini saya kasih beberapa contoh yang pernah kita lakukan. Jadi ini adalah sebagai suatu pengalaman ya, akan saya sharing. Pertama adalah misalnya tadinya sebagai brand distributor menjadi brand owner. Ini kalau saya cerita flashback gitu, view pada tahun 1998 itu terjadi krisis besar, di mana sampai terjadi kerusuhan di Jakarta, ya. Nah, kemudian dolar dari 2.500 menjadi 15.000. Nah, di situ kita melakukan adaptasi dan berevolusi gitu ya. Dari kita sebagai brand distributor dulu kita memegang Philips yang sekarang menjadi Bosch. Kemudian pada akhirnya Tevio memutuskan untuk membuat brand-brand sendiri semuanya. Itu merubah bisnis model. Jadi bisnis model dari brand distributor menjadi brand owner. Semuanya cara kerja berbeda karena pemasarannya sendiri dan sebagainya. Ya. Kemudian kedua, dari sales dan installation yaitu sebagai SI, ya mungkin ke depan kita lebih fokus kepada recurrent income business services. Jadi menjual jasa dengan sistem berlangganan gitu ya. Kemudian ketiga, penjualan konvensional menjadi e-commerce. Saya rasa teman-teman semua juga mudah melakukan ya. Kemudian empat, everything as a service model, artinya kita berusaha supaya kita bisa menjual lebih cenderung ke service karena barang itu sudah menjadi komoditi. Kelima, conventional distribution system menjadi digital platform based model. Ini proyek ini sedang kita lakukan. Jadi merubah konvensional sistem dari distributor menjadi master dealer, city dealer ke dealer, ini akan berubah total. Kemudian selain itu, selain perubahan bisnis model, itu juga kita kalau mau survive ya di dalam situasi sekarang, kita harus juga merubah sistem operasi bisnis. Jadi cara operasinya, misalnya penggunaan ERP, ya Enterprise Resource Program ini ya, mungkin teman-teman sudah ada yang pakai ya, sehingga kemudian paperless office kita juga dalam tahun terakhir itu menerapkan sehingga semua karyawan bisa bekerja dari rumah dan mengakses semua data perusahaan secara cloud. Nah ini misalnya kita lakukan adalah bagian dari evolusi, jadi bukan hanya masalah produk ya. Kemudian kita lanjut, maaf ya, saya lanjut ya. Nah. Oke ya. Jadi
itu tadi adalah satu bisnis model yang sama dengan konsep live monitoring center. Jadi customer, sekali kita mendapat customer, kita juga akan mendapatkan jangka panjang karena akan berlangganan seperti itu ya. Pengawasan tempat dari jarak jauh. Itu sebagai contoh saja. Bukan satu-satunya, banyak cara ya. Kemudian komponen lain dari segitiga bisnis ini adalah communication. Nah, dalam hal communication ini ada dua macam communication secara singkat, adalah internal communication dan external communication. Internal communication ya kita bicara dengan staff kita, sistem training, pendistribusian dokumen ya. Kemudian external communication yaitu customer relationship dan digital marketing. Nah, saya sebagai contoh sebagai customer customer relationship, kita menggunakan juga sistem digital misalnya, yaitu menggunakan app sehingga pendistribusian kayak seperti price list, brosur atau training gitu semuanya melalui apps dan di-upload ke cloud. Jadi di sini juga disesuaikan dengan keadaan masa kini supaya lebih efisien gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita akan pindah ke cash flow ya. Dalam hal ini cash flow adalah bagian yang sangat penting di suatu perusahaan ya. Apalagi dalam keadaan krisis, cash flow ini sangat penting. Jadi dalam hal cash flow ini ya cash flow adalah suatu strategi di mana di dalamnya ada strategi pemberian kredit mungkin ya, kemudian funding, tetapi yang ini yang saya mau tekankan di sini adalah kita harus mempunyai strategi yang baik untuk cash flow. Jadi di sini ada satu quote lah yang saya ambil ya, revenue is vanity. Jadi omset itu adalah satu kebanggaan gitu ya. Tapi profit is sanity. Sanity adalah keelingan, kewarasan atau profit adalah akal sehat atau strategi. Di mana di sini profit adalah suatu strategi ya. Tetapi pada akhirnya cash flow is reality. Jadi pada akhirnya satu perusahaan itu ya pada saat mau gajian ya harus siap uangnya. Pada saat ada kesempatan uangnya harus siap. Misalnya untuk investasi pada saat market turun gitu ya, kita harus ada dana untuk membeli saham misalnya di pasar. Baru bisa memanfaatkan opportunity. Jadi strategi cash flow juga merupakan satu strategi yang sangat penting. Oke. Nah, kemudian kita ke frame-nya ya, ke frame berikutnya ini. Oke. Yaitu 3 frame yang paling penting pembentuk perusahaan, yaitu satu adalah tim. Jadi kita harus merubah untuk evolusi menghadapi disruption ini, tim. Jadi kita rubah human dependence menjadi technology dependence gitu ya. Kemudian employer-employee model menjadi partnership model, kemitraan. Jadi kalau dari gambar sini, orang yang banyak mungkin merubah dengan orang-orang yang berkualitas, kemudian bisa kerja dari rumah. Di dalam double disruption ini, kita juga ada penyadaran bahwa ternyata perusahaan bisa running well, gitu ya, dengan tanpa orang yang begitu banyak seperti sebelumnya. Ya, saya rasa mungkin teman-teman juga merasakan itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ke bagian leadership. Leadership juga berubah. Leadership juga berubah dari formal structured top down approach berubah menjadi sharing economy model. Jadi sharing itu maksudnya sharing plus collaboration ya. Jadi dari sistem komando approach menjadi persuasive approach. Dari seperti ini struktur organisasi yang kaku gitu ya, kita pendekatan mungkin lebih baik di coffee shop seperti ini. Jadi ada perubahan. Nah, kemudian yang paling dasar dari satu perusahaan adalah visi dan misi. Ini paling dasar. Nah, kalau di kami visi dan misi tidak berubah. Biasanya visi dan misi itu secara relatif tetap ya, walaupun bisa disesuaikan dengan keadaan gitu. Jadi kalau kita bicara visi dan misi ya, jadi kurang lebih visi itu adalah mimpi yang direncanakan. Gitu. Jadi dia itu suatu mimpi yang direncanakan seperti bintang di langit yang selalu bisa kelihatan gitu ya.
ingin digapai tapi tidak selalu ada di sana sebagai untuk menginspirasi. Kemudian misi adalah reason for being, alasan kenapa perusahaan didirikan. Oleh sebab itu misi itu relatif tetap. Kalau sedangkan yang lainnya dari struktur segitiga ini, di antara semua yang relatif tetap itu adalah visi dan misi. Yang 7 bisa berubah. Ini kalau dianalogikan, misalnya visi dan misi itu adalah ilmu fisika. Sedangkan yang lainnya itu adalah ilmu teknik atau engineering. Engineering bisa berubah, tetapi ilmu fisikanya tetap. Nah, jadi saya hanya ingin menjelaskan ini kepada teman-teman semua bahwa visi dan misi ini penting, itu yang membedakan perusahaan bisa bertahan lama atau tidak. Bukan sekedar hanya kata-kata yang digantung di dinding. Seperti itu ya. Jadi kalau sampai visi ini berubah dan produk berubah, berarti industri kita berubah. Jadi kalau kita bilang evolusi di bidang sistem keamanan, berarti visinya relatif tetap, produknya relatif tetap, hanya disesuaikan. Nah, di sini ada gambar adalah visi dan misi di perusahaan kami ya. Mungkin Pak Ronald yang pernah ke kantor saya pernah lihat. Jadi ini sekedar contoh saja gitu. Selain visi misi ada nilai inti juga yang relatif tetap. Jadi nilai inti ini adalah kalau saya sebutkan adalah jembatan, satu jembatan antara kenyataan sekarang dengan kenyataan yang diimpikan di masa depan. Sebagai contoh di sini nilai inti ya, disiplin, integritas, berjuang yang terbaik, belajar berkesinambungan dan bekerja keras misalnya. Ini contoh saja. Jadi ini relatif tetap yang menentukan kalau ini berubah berarti mungkin perusahaan berubah. Nah, sekarang timbul pertanyaan ya, bagaimana kalau kita melihat peluang baru tetapi tidak sesuai dengan visi dan misi sebelumnya? Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya akan kasih contoh apa yang terjadi di Telview juga. Jadi pada saat pandemi itu kita Jesslyn, putri saya yang kedua, dia melihat satu peluang. Wah, waktu pandemik ini para wanita gitu di rumah mau ke salon itu susah ya, tapi tetap harus tampil cantik. Maka berarti ada peluang nih DIY beauty untuk dandan sendiri. Oke, fine. Itu adalah peluang baru unit, tapi tidak bisa digabung dengan Telview, misal Telview Beauty ya, karena visi dan misinya beda. Oleh sebab itu, kalau teman-teman melihat peluang seperti ini, maka bikinlah segitiga baru. Segitiga baru, entitas baru, dan kemudian menjadi satu bisnis baru. Yang kemudian dari DIY Beauty akhirnya menjadi beauty product ya. Jadi ini dengan brand Tiu ini adalah startupnya Jesslyn. Ini sebagai contoh saja karena ini kita kan sekarang sharing pengalaman ya. Jadi jangan dipaksakan di dalam satu entitas. Nah, kita sampai pada kesimpulan, jadi krisis ini adalah merupakan energi perubahan dan inovasi. Untuk menghadapi industri disruption, maksudnya security industry ini, kita harus mengadakan perubahan yang holistik. Tidak bisa hanya perubahan setengah-setengah, misalnya hanya merubah jualan produknya saja. Tapi berubah satu struktur segitiga bisnis yang tadi saya terangkan. Dari semua perubahan ini, perubahan bisnis model adalah perubahan yang paling penting. Karena dalam masa disruption sekarang ini, sekarang persaingan bukan antara produk dengan produk. Misalnya, sekarang Apple mulai membuat mobil, ya. Jadi sekarang Toyota mungkin bersaing dengan Apple. Jadi sebenarnya bukan produk dan produk, tapi lebih ke persaingan bisnis model melawan bisnis model. Jadi kurang lebih itu sebagai gambaran. Nah, sebagai final thought, ya ini ada beberapa quote saja yang saya sharing untuk teman-teman. Ya, if you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. Ini dari Thomas Jefferson. Ya. Kemudian ini ada satu quote yang saya gemari ya, pegang. Dan ini quote ini ditempel di jendela di depan meja kerja saya di kantor. Jadi ini di depan meja saya ada jendela dan ada quote ini. Jadi it's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It's the one that the most adaptable to change. Ini adalah quote dari Charles Darwin, di sebelah kiri ini Charles Darwin ya. Jadi nama saya Darwin, memang terinspirasi mengambil nama dari Charles Darwin, tetapi foto ini bukan saya ya. Foto ini Charles Darwin, bukan Darwin Lestari ya. Nah, ini sebagai final thought.
Ya, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Ini ada satu quote juga nih dari Felisa nih, never lose hope katanya, because you never know what wonderful things tomorrow could bring your way. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Terima kasih. Ya.